Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di saat kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 hingga ayat 29. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Kita perhatikan dan membaca di ayat 17 sampai ayat 20 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca lebih banyak lagi keseluruhan dari ayat-ayat ini. Saya akan membacakan Markus pasal 6 ayat 17 sampai 20. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita pelajari di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ialah jeli mendengar suara Tuhan. Nah Saudara, jeli mendengar suara itu adalah kemampuan untuk mendengar suatu suara dengan baik di antara banyak suara-suara yang terdengar. Kejelian mendengar satu suara itu tidak mungkin bisa didapatkan kalau tidak pernah dilatih. Tidak pernah ada unsur kesengajaan untuk mencoba mendengar dengan jelas. Tanpa itu, maka kita tidak akan tahu, tidak akan mungkin bisa jeli apa itu suara, dari mana datangnya, dan kemudian siapa yang menyampaikannya, atau apa pesan dari suara tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba saat ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah atau dimanapun berada, silahkan kita mencoba kejelian kita di dalam mendengarkan satu suara. Silahkan menutup mata masing-masing, ya. Hati-hati, di situ ada kue nanti diambil sama kucing. Hati-hati ya, di situ ada makanan nanti diambil sama anjingnya. Silakan menutup mata, lalu dengarkan baik-baik. Pilih satu suara. Cobalah untuk jeli dan peka. Kira-kira itu suara. Dan kira-kira apa pesan dari suara tersebut? Siapa yang menyampaikan suara tersebut? Saya beri waktu. Silakan. Sudah ketemu? Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa menebak apakah suara itu? Siapa
yang menyampaikannya? Pesannya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menebaknya, berarti jeli di dalam mendengarkan suara di tengah begitu banyak suara-suara yang berseliweran kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah kebisingan suara di sekitar kita, sesungguhnya ada satu suara yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus kita dengar dan harus kita taati suara tersebut. Suara itu adalah suara dari Tuhan. Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya kepada kita. Baik itu melalui orang-orang lain, yaitu para hamba Tuhan, ataupun orang yang kita jumpai yang kemudian menyampaikan tentang firman Tuhan, atau ketika kita mendengarkan siaran radio tentang firman Tuhan yang disampaikan, itu berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Atau ketika kita sedang mendengarkan lagu-lagu rohani yang berisi tentang firman Tuhan, itu berarti kita juga sedang mendengarkan firman Tuhan atau perkataan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Atau ketika kita di dalam hati kita itu dibisikkan sesuatu yang berasal dari perenungan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu termeterai dalam diri kita. Dan kemudian suatu saat firman itu berbicara di dalam batin kita. Dan berarti kita sedang mendengar suara dari Tuhan. Yang jadi masalah adalah apakah kita jeli, apakah kita bisa peka mendengar suara dari Tuhan dan memfokuskan diri mengetahui apa pesan dari suara Tuhan, dan kemudian kita melakukan pesan itu dengan benar. Karena begitu banyak orang yang gagal melakukan firman Tuhan itu dengan benar karena dia gagal jeli di dalam mendengar suara Tuhan. Karena terpengaruh dengan kebisingan suara dunia, suara-suara yang mencoba untuk mengganggu dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam cerita Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat 29 ini, kita bisa melihat kejelian dari Yohanes Pembaptis di dalam mendengar suara Tuhan, sehingga dia tidak keliru di dalam menyampaikan kebenaran suara Tuhan itu. Dan kita juga bisa melihat ketidakjelian Herodes Antipas di dalam mendengar suara Tuhan, sehingga dia juga keliru di dalam melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan suara Tuhan itu. Saudara, kedua-duanya, baik Yohanes Pembaptis maupun Herodes Antipas, sama-sama mendengar suara dari Tuhan. Namun respon dari keduanya berbeda. Yohanes Pembaptis dengan terang-terangan menegur Herodes Antipas yang telah melakukan perzinahan, yaitu mengambil istri Herodias yang adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Bagi Yohanes Pembaptis, tindakan seorang pemimpin yang seperti ini tidak benar dan ini melanggar perintah Tuhan. Ini adalah perzinahan. Dan Yohanes Pembaptis, dia melaksanakan suara Tuhan, yaitu menegur Herodes Antipas. Saudara, Yohanes tahu resiko yang akan dia terima ketika dia menegur Herodes. Tetapi karena dia jeli di dalam mendengar suara Tuhan, maka dia tahu ini suara kebenaran, dan dia berani untuk menyampaikan suara Tuhan ini kepada Herodes. Sekalipun pada akhirnya dia ditangkap dan dia dipenjarakan karena keberaniannya menyampaikan kebenaran suara Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu akan ada orang-orang yang tersakiti hatinya. Ada banyak orang-orang yang akan dendam dan berusaha untuk
untuk menghancurkan dan menyingkirkan, bahkan membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ternyata memang benar, dia dipenjarakan dan dia siap untuk dihukum. Saudara, kemudian kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melenyapkan Yohanes Pembaptis. Herodias, istri dari Herodes, yang sebenarnya adalah istri dari saudaranya Herodes, yaitu Filipus, merasa terancam dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia khawatir kalau Herodes itu mendengar dengan jeli suara Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Maka dia berusaha untuk menyingkirkan dan membunuh Yohanes Pembaptis, sekalipun sulit. Kenapa? Karena Herodes sebenarnya melindungi Yohanes Pembaptis, karena Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang kudus, adalah orang yang suci. Dan sebenarnya Herodes ini juga senang mendengar suara yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodias tetap berusaha untuk mencari kesempatan membunuh Yohanes Pembaptis, sampai pada akhirnya kesempatan itu tiba, yaitu di hari ulang tahun Herodes. Dia mengundang para pejabat, mengundang banyak orang untuk berpesta. Saudara, ternyata ada yang memikat hati Herodes, yaitu ketika melihat anak perempuan dari Herodias itu menari. Herodes senang, Herodes dihiburkan, dibuat gembira dengan tarian anak Herodias. Kemudian Herodes memberi hadiah kepada anak perempuan Herodias untuk memberikan satu permintaan. Apapun itu akan diberikan. Kesempatan bagi Herodias. Dia mengatakan kepada anak perempuannya untuk meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kesempatan yang baik diambil oleh Herodias. Saudara bisa memperhatikan bagaimana situasi hati dari Herodes. Dia sebenarnya kagum dengan Yohanes Pembaptis, karena tahu ini orang kudus, ini orang suci. Tetapi ternyata Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, yang artinya Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya. Saudara, di antara dua suara yang begitu kuat, tapi ternyata Herodes lebih jeli di dalam mendengar suara dari istrinya daripada mendengar suara dari Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya dan mati. Ini menunjukkan bahwa Herodes lebih jeli mendengar suara dunia daripada jeli mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa melihat pula Yohanes Pembaptis yang lebih jeli mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara-suara ketakutan yang mengancam dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan dengan maksud untuk menyatakan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jikalau kita adalah anak-anaknya, maka kita sebenarnya harus mengenal Bapa kita. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 mengenai gembala, di situ diungkapkan bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala dari kawanan domba.
Hanya domba-dombanya yang mengenali suara gembalanya. Dan setelah mengenali suara gembalanya, domba-domba ini akan berlari menuju gembalanya dan mengikuti kemanapun gembala itu melangkahkan kakinya. Artinya, domba-domba itu jeli mendengar suara gembalanya dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendak gembalanya. Sama seharusnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita harus jeli mendengar suara Tuhan Bapa kita dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kebisingan dunia hari ini, di tengah kemelut hati kita hari ini, di tengah kekacauan pikiran kita hari ini, dapat mengaburkan suara Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar begitu banyak berita-berita yang memprihatinkan, membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan memenuhi pikiran kita ketakutan-ketakutan itu, apa yang akan terjadi, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan masa depan pekerjaanku, bagaimana masa depan dari pendidikanku ataupun anak-anakku, dan masih begitu banyak pikiran-pikiran yang campur aduk mengganggu suara Tuhan yang kita dengar, mengganggu konsentrasi kita di dalam mendengar suara Tuhan, sehingga pada akhirnya kita keliru menangkap suara. Bukan suara Tuhan yang kita dengar, yang kita lakukan, tetapi suara dunia, suara iblis, suara-suara yang membuat kita semakin takut, yang membuat kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ternyata suara-suara itu yang kita lakukan sehingga kita keliru di dalam mengambil langkah. Saudara, agar kita makin jeli mendengar suara Tuhan, maka kita harus melatih kepekaan kita. Dengan apa? Membaca, mempelajari perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Mendengar dan memperhatikan pemaparan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Lebih mendekat dan mengenal Tuhan Bapa kita melalui ibadah, melalui persekutuan. Kegiatan-kegiatan semacam ini akan mengasah telinga rohani kita untuk semakin jeli, peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan dan mau kita lakukan, sehingga yang kita lakukan tidak keliru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekacauan dunia hari ini, dalam kemelut masa-masa pandemi hari ini, ditambah lagi dengan PPKM darurat yang kita jalani saat ini, mungkin ada begitu banyak suara-suara yang mengganggu pikiran kita, yang mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan, yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Ingatlah bahwa suara-suara tersebut bukan membuat kita menjadi tentram, mengalami damai sejahtera, tidak membuat kita bisa mengatasi masalah dan kesulitan dengan baik, dengan benar, tapi justru membawa kita kepada dosa, membawa kita kepada kehancuran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam kekacauan pikiran, ketika kita berada dalam kemelut batin kita, berada di dalam persoalan, cobalah dengan sengaja untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan, bahwa yang mengatakan ini adalah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Dengan demikian kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita mengikuti suara Tuhan, melakukan suara Tuhan, dan kita memperoleh ketenangan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh jalan keluar
yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semakin jeli di dalam menangkap pesan dari Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam sepanjang hidup kita, khususnya di dalam masa-masa sukar menjalani pandemi dan masa PPKM darurat ini. Ingatlah, Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mendengar dengan jelas firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar dengan jelas firman Tuhan, membedakan dengan jelas bahwa ini adalah suara Tuhan kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan? Maka mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan melalui pujian dan firman dan doa, sehingga kita semakin peka, semakin jeli mendengar suara Tuhan, dan tidak keliru di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih jika kami boleh merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk jeli mendengar suara Tuhan, sehingga kami tidak keliru di dalam menangkap pesan Tuhan. Kami tidak keliru di dalam melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Tolong kami di saat kami berada di dalam kemelut dan kekacauan pikiran maupun batin kami tetap mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam doa, membaca firman, sehingga kami dapat mendengar dengan jelas pesan Tuhan untuk kami, untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.